Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tema tentang penulisan daftar pustaka dan kutipan. Untuk terhindar dari plagiat, maka yang paling perlu diperhatikan ketika menulis karya tulis ilmiah, daftar pustaka dan karya tulis. Kita ke intinya, itu pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka dalam bahasa Inggris yaitu bibliografi, yang berasal dari kata Yunani biblio yang artinya buku, dan graphos yang artinya sesuatu yang ditulis atau digambar. Jadi bibliografi dibuat ketika seseorang menulis daftar buku atau karya tulis lainnya. Pendapat Kirab, daftar pustaka atau bibliografi didefinisikan sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan atau sebagian dan karangan yang tengah digarap. Selanjutnya, tujuan penulisan daftar pustaka: 1. Untuk memperkuat teori. 2. Menghindari plagiat. Yang ketiga, menghargai karya orang lain. Keempat, memberikan informasi kepada pembaca. Selanjutnya, kaidah penulisan daftar pustaka: 1. Disusun secara alfabetis. 2. Pengetikan setiap buku atau sumber menggunakan spasi 1. 3. Pengetikan menggunakan identitas gantung. 4. Jarak spasi antara sumber yang satu dengan sumber yang lain adalah spasi 1,5. Selanjutnya, bagian kelima, urutan penulisan daftar pustaka. Bagian A, nama pengarang. Setelah ditulis nama pengarang, maka diikuti tanda titik. Begitu pula tahun terbit, judul buku. Kemudian judul buku ditulis dengan miring dengan huruf besar setiap awal kecuali kata penghubung. Bagian E, kota tempat penerbit dengan penerbit dipisahkan dengan tanda titik 2. Keenam, buku-buku yang tidak ada pengarangnya, termasuk Undang-Undang Dasar dan sejenisnya, diletakkan pada urutan bawah. 7. Gelar penulis, misal gelar akademik, bangsawan, dan keagamaan, tidak perlu dicantumkan. Kedelapan, nama penulis yang terdiri dari 2 kata atau lebih, penulisannya dibalik dengan mendahulukan kata terakhir. Selanjutnya, manfaat. 1. Untuk memberikan kepada pembaca bahwa apa yang telah ditulis bukan hanya didapat dari pemikiran sendiri, namun juga mengambil dari pemikiran orang lain yang telah ditulis dalam buku yang tercantum dalam daftar pustaka. Kedua, bagi pembaca yang ingin melangkahkan lebih jauh tentang pertanyaan yang telah ditulis dalam karya tulis yang dibuat, maka bisa secara langsung mencari dari daftar buku yang telah ditambahkan. Ketiga, untuk memberikan penghargaan kepada penulis yang tulisannya kita kutip. Keempat, penulis akan dipandang lebih profesional ketika mencantumkan daftar pustaka. Selanjutnya, cara menulis daftar pustaka dari buku. 1. Nama penulis yang terdiri dari 2 kata atau lebih, penulisannya dibalik dengan mendahulukan kata terakhir. 2. Nama pengarang, tahun terbit, judul buku dipisahkan dengan tanda titik. 3. Judul buku ditulis miring. 4. Kota terbit dan penerbit dipisahkan dengan tanda titik 2. Selanjutnya, nama penulis yang akan dijadikan contoh penulisan daftar pustaka. 1. Nur Aika, 1 suku kata.
kemudian Raja Sinjai 2 suku kata, 3 Abdul Wahid Akbar 3 suku kata. Contoh yang menggunakan 1 suku kata: Nur Aika titik tahun terbit 2005 titik sembunyi di balik dasi judul bukunya titik spasi Makassar kota terbit, kemudian titik 2 spasi penerbit pustaka kita, diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya yang menggunakan penulisnya, nama penulisnya 2 suku kata, misal Raja Sinjai ditulis bagian akhir namanya di balik bagian akhir namanya, misalkan Sinjai, Raja, dan seterusnya. 3 suku kata, misalkan Abdul Wahid Akbar, maka ditulis akhirnya di akhirnya saja dibalik, misal Akbar, Abdul Wahid, dan seterusnya. Jika 2 penulis buku, maka penulis pertamanya saja dibalik, misalnya Sinjai, Raja, dan Abdul Wahid Akbar, dan seterusnya. Kalau lebih daripada 2, maka nama pengarang pertamanya saja diambil, dibalik, kemudian ditambah DKK. Misalkan seperti ini, Sinjai, Raja, DKK. Nah, ini kalau lebih dari 3 pengarangnya dalam satu buku. Selanjutnya, penulisan daftar pustaka dari koran atau majalah. Caranya: 1. Nama penulis ditulis paling depan, diikuti tanggal, bulan, dan tahun. 2. Judul artikel dicetak biasa atau tegak dan huruf besar pada setiap kata, kecuali kata penghubung. 3. Nama majalah dicetak miring. Contoh: Raja 10 Desember 2020 titik judul buku dinamika pemilihan kepala daerah di Kaltim. Kemudian nama koran atau majalahnya ditulis miring, misalkan Bontang Pos, halaman 12. Oke, selanjutnya cara penulisan daftar pustaka dari internet. Caranya, nama penulis ditulis seperti rujukan dari buku atau bahan cetak lainnya, diikuti berurutan oleh tahun, judul karya dicetak miring dengan diberi keterangan online dalam kurung, dan diakhiri dengan alamat sumber rujukan disertai dengan keterangan kapan diunduh. Misalkan atau contohnya Sinjai, Raja 2019, pengembangan bahan ajar menulis teks cerpen dengan metode cerpengram dalam kurung online, tersedia di http, kemudian diunduh tanggal 10 September 2020. Nah, contoh lain. Nah, ini yang paling simple, langsung saja dibalik namanya Sinjai Raja 2019, pengembangan bahan ajar menulis teks cerpen dengan metode cerpengram, diunduh di http Diklosi Unmul, diakses 10 September 2020. Selanjutnya, cara menulis daftar pustaka dari jurnal. Alamat situs, tanggal akses, volume, nomor terbit, dan nomor halaman dicantumkan setelah kata online. Contoh: Sinjai Raja 2020, pengembangan bahan ajar menulis teks cerpen dengan metode cerpengram. Judulnya tidak dimiringkan, tetapi nama jurnalnya
jurnal kajian bahasa misalkan, dan sastra serta pengajaran dimiringkan, kemudian di dalam kurung online, kemudian volume keberapa, dan tersedia di mana, diunduh kapan, ini dicantumkan semua. Selanjutnya, cara menulis daftar pustaka dari dokumen resmi pemerintah yang diterbitkan oleh suatu penerbit, namun tanpa penulis dan lembaga. Maka, judul atau nama dokumen ditulis di bagian awal dengan dicetak miring, diikuti tahun penerbit, kota terbit, dan nama penerbit. Contoh, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tahun terbitnya 2017 Jakarta, kemudian penerbit, kota terbitnya Jakarta, penerbitnya PT Grasindo. Selanjutnya, kutipan. Kutipan adalah perkataan atau kalimat dari buku, baik fiksi maupun non-fiksi. Dalam kutipan yang ditulis hanya nama terakhir pengarang yang ditulis, bukan nama lengkap pengarang. Kutipan ini terbagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Selanjutnya, kutipan langsung adalah ide atau konsep orang lain yang disalin sesuai dengan aslinya. Nah, cara mengutipnya ditulis dengan nama pengarang, tahun terbit, dan halaman kalimat atau teks yang dikutip. Misalkan, bahasa adalah fenomena yang menghubungkan dua makna dengan dunianya bunyi. Maksudnya menghubungkan dunia makna dengan dunianya bunyi. Lalu, sebagai penghubung di antara dunia itu, bahasa dibangun oleh 3 buah komponen, yaitu komponen leksikon, komponen gramatikal, komponen fonologi, kemudian dalam kurung syair, 2007.2 baru halaman yang dikutip. Selanjutnya, kutipan tidak langsung adalah ide atau konsep orang lain yang dikutip dengan menggunakan kata-kata penulis atau peneliti sendiri. Cara mengutipnya, kutipan tidak langsung ditulis dalam kalimat atau teks dengan mencantumkan nama pengarang dan tahun terbit tanpa menulis halaman yang dikutip. Nama penulis disebut dalam kalimat. Contoh, seperti yang dikatakan oleh Tan Malaka dalam kurung tahun 1947, bahwa anak muda yang tidak mau memegang cangkul dan turun ke sawah membantu masyarakat, lebih baik pendidikan itu tidak diberikan kepadanya, karena berbahaya yang suatu waktu kalau pintar akan menindas. Jika terdapat 2 penulis, maka nama terakhir kedua penulis dipisahkan konjungsi dan. Versi penulisan ini ada 2, 1 Cair dan Andika dalam kurung 2019 berpendapat dan seterusnya. Yang kedua, pendapatnya dulu ditulis, misalnya dinamika politik susah diprediksi dan seterusnya. Setelah kutipan kita dianggap sudah selesai terakhir, maka ditulis dalam kurung Cair dan Andika, spasi 2019. Selanjutnya, jika terdapat 3 pengarang atau lebih, misalkan 5 penulis, maka nama akhir semua pengarang harus ditulis. Versi penulisan ini ada 2, 1 Cair, Andika, dan Mirwan dalam kurung 2019 berpendapat. 2 ditulis pendapatnya dulu, baru setelah itu di dalam kurung Cair,
Andika dan Mirwan 2019. Di kutipan selanjutnya dalam satu buku itu, hanya nama pengarang pertama saja ditulis setelah menulis pendapat pengarang. Misalkan seperti ini, pendapatnya ditulis dulu, setelah di akhir ditulis pengarangnya Cair DKK, 2019 dalam kurung baru titik. Terima kasih, mudah-mudahan video pembelajaran ini bermanfaat dan saya harap kalian menonton video pembelajaran ini dari awal sampai akhir agar mendapatkan pemahaman yang utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaga.